kami di hadapan-Mu. Maka kami Tuhan terlalu percaya di hadapan Tuhan sepenuhnya hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami aman di tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa hidup kami Tuhan tenang bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami senantiasa beroleh jalan keluar ketika kami diperhadapkan dengan persoalan apapun, serumit apapun, ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada hari ini, dengan firman Tuhan yang akan menguatkan kami, karena Tuhan memberkati firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami yang lemah. Dan firman-Mu menjawab setiap pergumulan kami. Dan firman Tuhan menjadi jawaban atas kehidupan kami. Ketika kami lemah, kami menjadi kuat. Dan ketika kami sakit, maka firman-Mu yang menjadi obat, memberikan kesembuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami setiap kami di tempat ini. Jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan mereka yang beribadah secara live streaming Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang sama. Firman-Mu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara di tempat ini. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang beribadah bersama dengan kami, yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan memberkati. Dan dengan berkat yang sama, damai sejahtera bagi Bapak Ibu. Baik saudara, pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada kitab Perjanjian Baru, yakni Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 dan ayat 20. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 dan ayat 20. Bertolak dari nats ini saya akan berkhotbah dengan judul Self Healing. Saya akan berkhotbah dengan judul Self Healing. Perhatikan saudara, di dalam kitab Yohanes atau Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan ayat 20 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dikatakan firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Saudara, yang menjadi latar belakang dari khotbah ini adalah karena kita melihat dan bahkan merasakan sendiri bagaimana dengan kehidupan zaman sekarang, di mana kita melihat perang di mana-mana, perekonomian yang semakin sulit, bahkan masalah COVID yang tidak pernah berakhir, bahkan belum selesai, dan ada banyak perekonomian yang sekarang ini menjadi lemah. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang mereka harus tutup perusahaannya karena mereka tidak dapat menggaji karyawan. Ada banyak PT-PT yang tutup karena mereka tidak dapat melanjutkan bagaimana perjalanan perusahaan mereka. Saya katakan bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami gangguan jiwa, tanda kutip. Ada banyak orang yang mengalami gangguan mental. Bahkan tidak sampai di situ Bapak Ibu. Bahkan mungkin termasuk dengan kehidupan kita di tempat ini. Mungkin ada banyak persoalan yang kita hadapi. Mungkin biaya kontrakan, mungkin perekonomian, mungkin gaji, atau mungkin pekerjaan yang tidak dapat, atau termasuk jodoh pasangan hidup yang tidak dapat. Saya katakan ini menjadi beban, ini yang menjadi persoalan kita pada hari ini, dan kita membutuhkan yang namanya self healing. Saudara, saya katakan bahwa self healing adalah sebuah proses untuk penyembuhan luka batin yang mengganggu emosi. Saya katakan bahwa self healing adalah sebuah proses
untuk penyembuhan luka batin yang mengganggu emosi. Dalam bahasa Inggris, self healing ini dapat diartikan dengan penyembuhan diri sendiri. Ada banyak jiwa-jiwa yang tertekan, ada banyak orang-orang yang mengalami emosional, ada banyak orang yang mengalami gangguan-gangguan spirit. Karena apa? Karena akibat mungkin perekonomian yang lemah, bahkan mungkin pekerjaan yang tidak dapat, atau persoalan-persoalan dalam rumah tangga, mungkin termasuk pendidikan anak yang mungkin sampai hari ini belum bisa untuk dibayarkan Bapak Ibu. Dan ini yang menjadi persoalan bagi kita pada hari ini. Banyak orang yang mengalami masalah secara emosional. Ada banyak luka batin. Dan ini terjadi biasanya ketika orang diperhadapkan dengan masalah-masalah tertentu. Dan bagi orang sulit untuk mendapatkan jalan keluar. Maka saya katakan dibutuhkan self healing bagi kita. Kesembuhan untuk diri sendiri. Menyembuhkan jiwa saudara. Menyembuhkan emosi saudara. Supaya saudara, spirit saudara kembali menyala untuk mencari Tuhan. Maka saya katakan hari ini, firman Tuhan dengan topik self healing. Bagaimana pemulihan jiwa kita, bagaimana kesembuhan jiwa kita, bagaimana semangat kita kembali untuk menyala-nyala melayani Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan Injil Yohanes pasal 20 pembacaan kita yang barusan, dikatakan bahwa murid-murid pun sempat mengalami yang namanya self healing. Dikatakan bahwa murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Mereka takut kepada orang Yahudi. Kenapa tidak takut saudara? Pada hari itu masih panas-panasnya berita bahwa penangkapan Yesus ketika ia ditangkap, ketika ia dicambuk, ketika ia disalibkan, ketika ia dikuburkan dan ia bangkit. Itu menjadi perdebatan di antara orang-orang Yahudi, menjadi perdebatan di antara pemuka-pemuka agama dan pada orang-orang Yahudi tertentu pada saat itu. Ketika ketika Yesus sudah ditangkap, ia menjadi pemimpin murid-murid. Mereka dalam hati mereka akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga masuk akal dikatakan bahwa murid-murid mereka berkumpul di satu tempat dan mereka menutup pintu itu dengan rapat-rapat. Mereka mengunci pintu itu dengan rapat-rapat karena apa? Mereka takut jika seandainya nanti mereka kedapatan di satu tempat, mereka akan ditarik, mereka akan diperhadapkan dengan penjara atau diperhadapkan dengan hukuman mati. Saya katakan bahwa murid-murid mengalami pergejolakan, mengalami gangguan emosional, mengalami gangguan jiwa pada saat itu Bapak Ibu. Mereka harus menyaksikan sendiri bagaimana Yesus dicambuk. Mereka harus menyaksikan sendiri bagaimana Yesus disalibkan. Mereka harus menyaksikan sendiri bagaimana Yesus dimahkotai duri. Kalau misalnya seandainya Yesus langsung dibunuh saja, mungkin ditembak pada saat itu, mungkin mereka tidak hanya terganggu, pikiran mereka, jiwa mereka, emosional mereka mungkin tidak akan mengalami gangguan. Tetapi itu diperhadapkan supaya apa? Supaya murid-murid mereka pada akhirnya bertolak dari Yesus. Supaya murid-murid pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Dengan cara apa? Yesus dengan pura-pura dia harus dimahkotai dulu. Dia harus diperhadapkan dengan cambukan dulu. Dia harus diperhadapkan dengan ludahan dulu. Dia harus diperhadapkan dengan tamparan dulu. Dia harus diperhadapkan dengan kesakitan-kesakitan. Supaya murid-murid yang melihat itu, mereka pada akhirnya mengorbankan iman mereka. Mereka pada akhirnya mengorbankan, menggadaikan iman mereka. Sehingga apa yang terjadi? Murid-murid ini pada hari Minggu, mereka berkumpul di suatu tempat dikatakan. Mereka menutup pintu itu dengan rapat-rapat. Supaya mereka aman. Supaya ketika mereka ketahuan di satu tempat. Ketika mereka sudah tertutup, terkunci di satu tempat. Mungkin mereka aman. Saya katakan mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya katakan bahwa murid-murid mengalami gangguan mental, mengalami gangguan emosional, mengalami gangguan kejiwaan pada saat itu Bapak Ibu. Mungkin kalau saja diperhadapkan, mereka kedapatan pada saat itu, mereka diperhadapkan dengan hukuman mati, atau mereka harus bertolak, atau mereka harus meninggalkan Yesus. Saya percaya itu merupakan sebuah keputusan yang sulit bagi mereka. Saya katakan bahwa murid-murid, mereka menjadi martir, berani menjadi martir karena apa? Yesus sudah terlebih dahulu bangkit dan mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka dari situlah mereka memiliki keberanian, memiliki kuasa untuk menjadi seorang martir.
Pada saat itu murid-murid belum mengalami yang namanya kuasa. Belum mengalami kuasa Bapak Ibu. Jadi saya katakan bahwa murid-murid pada saat itu, ketika mereka kedapatan tertangkap di satu tempat, pilihan yang sulit bagi mereka, pilih Yesus atau hukuman mati. Pilihan yang sulit bagi mereka untuk mengikut Yesus atau meninggalkan Yesus. Saya katakan pada saat itu, murid-murid belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita melihat, kenapa murid-murid pada akhirnya kebanyakan menjadi martir? Karena lain cerita Bapak Ibu, mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka sudah menerima Roh Kudus, maka mereka memiliki keberanian untuk bersaksi. Tetapi ini lain cerita, mereka pada saat itu masih belum diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka masih dalam ketakutan, mereka masih mengalami gangguan jiwa, mereka masih mengalami yang namanya gangguan emosional. Sehingga mereka mengurung diri. Mereka ketakutan supaya mereka tidak tertangkap basah dan diperhadapkan dengan pengadilan. Dan pada akhirnya diputuskan untuk hukuman mati. Tetapi apa yang terjadi? Healing terjadi bagi mereka. Dikatakan ketika itu Yesus berkata di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya katakan bahwa self healing terjadi kepada murid-murid. Terbukti Bapak Ibu, ayat 20, ketika Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, kepada murid-murid, dikatakan murid-murid itu bersuka cita. Ini buktinya bahwa murid-murid teruji, mereka mengalami self healing. Kalau tadinya mereka belum mengalami self healing, mungkin mereka masih trauma ketika Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Kalau mereka belum mengalami yang namanya pemulihan, mungkin mereka masih mengalami yang namanya ketika Yesus menunjukkan lambungnya, mungkin murid-murid tidak ada yang berani untuk melihat. Tetapi self healing terjadi, pemulihan terjadi ketika Yesus datang kepada mereka dan berkata satu pesan, damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang membuat bahwa murid-murid mengalami self healing, mereka mengalami pemulihan jiwa, mereka kembali mengalami semangat, sehingga dikatakan bahwa sekalipun mereka sudah melihat tangan yang berlubang paku, sekalipun mereka melihat lambung Yesus yang ditusuk, bahkan yang ditombak, tetapi mereka hidup bersukacita. Karena apa? Jiwa mereka sudah dipulihkan. Karena apa? Emosional mereka sudah dipulihkan. Karena apa? Semangat mereka sudah kembali terbakar Bapak Ibu. Self healing yang sama dibutuhkan bagi kita di tempat ini. Saya katakan, bahkan self healing pada hari-hari ini menjadi bahan perbincangan dan menjadi berita yang viral di media sosial. Salah satu buktinya saudara, beberapa bulan yang lalu, ini persis dari daerah saya Seborong-Borong, ada orang karena dia bermasalah dengan suaminya, dia harus menyelesaikan dengan apa? Dia harus minum racun, dia berikan kepada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya sudah meninggal, maka dia bunuh diri. Saya katakan self healing ini bukanlah self healing, tetapi saya katakan ini adalah jalan yang tidak diizinkan oleh agama atau tidak diizinkan oleh siapapun Bapak Ibu. Dia mengalami self healing yang berbeda. Dia mengalami jalan keluar yang tidak diinginkan. Kalau misalnya dia bermasalah dengan suaminya atau dengan istrinya, ya lebih baik tanda kutip dia pisah, lebih baik Bapak Ibu. Tetapi karena hanya masalah cemburu, dia harus mengalami yang namanya emosional, jiwa yang terganggu, sehingga apa yang dia buat, dia putuskan untuk mengakhiri hidupnya dan anak-anaknya. Saya katakan bahwa demikian adalah perbuatan-perbuatan yang konyol. Dan bagi kita saya katakan, bukan hanya masalah ekonomi yang saudara alami. Bukan hanya saudara mengalami masalah ekonomi. Seluruh dunia mengalami ekonomi, penurunan ekonomi. Seluruh dunia mengalami yang namanya penurunan, bahkan mengalami peperangan di mana-mana. Tetapi saya katakan, biarlah kita di tempat ini dan saudara yang menyaksikan khotbah ini, saudara mengalami live streaming, mengalami self healing dalam Bapak Ibu. Kita mengalami pemulihan dalam hidup kita. Kita mengalami kesembuhan dalam hidup kita. Kita mengalami pemulihan total dalam kehidupan kita. Supaya kita seperti murid-murid Yesus yang pada awalnya mereka ketakutan.
yang pada awalnya hati mereka bergejolak, semangat mereka atau mungkin kehidupan mereka terganggu. Tetapi ketika ada damai sejahtera, maka semuanya berubah, mereka bersuka cita. Ketika mereka mengalami self healing, hidup mereka pun hidup dalam sukacita yang besar. Sekalipun sudah diperhadapkan dengan tadi yang namanya tombakan yang tadi, paku yang tadi, mereka tidak lagi trauma untuk melihat itu. Kalau awalnya saya percaya, mereka trauma, Bapak Ibu pasti trauma. Kenapa tidak? Dengan mata kepala sendiri menyaksikan bagaimana Yesus tangannya berlubang paku, bagaimana Yesus dicambuk, bagaimana Yesus ditombak, bagaimana Yesus dimahkotai duri, bagaimana Yesus disalibkan. Saya katakan pada saat itu jiwa mereka masih bergejolak. Tetapi self healing terjadi ketika Yesus datang dengan pesan damai sejahtera. Dan survei membuktikan, saya katakan, bahwa murid-murid Yesus kebanyakan mereka mati menjadi martir. Murid-murid Yesus kebanyakan mereka matinya menjadi martir. Saya katakan dibutuhkan self healing dalam kehidupan kita, supaya kita dalam hari-hari ini, bahkan dalam perekonomian yang tidak menentu, bahkan dunia yang tidak menentu, biarlah kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Ada 3 yang menjadi pembahasan bagi kita pada hari ini. 3 metode terapi self healing. Yang pertama, membangun ketenangan dalam jiwa. Nanti saudara dapat perhatikan di dalam Markus pasal 1 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Metode yang kedua atau terapi yang kedua adalah move on dari keterpurukan. Tertulis dalam Lukas 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan yang ketiga, berdamai dengan kenyataan. Matius pasal 26 ayat 41. 3 metode ini yang menjadi terapi bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kita pada akhirnya mengalami self healing. 3 metode ini yang menjadi terapi bagi kita. Bagaimana kita mengalami self healing, bagaimana kita mengalami pemulihan dalam diri kita. Yang pertama, membangun ketenangan dalam jiwa. Perhatikan Markus 1 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Markus 1 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Pesan yang pertama pada hari ini adalah bagaimana kita mengalami self healing. Kita mengalami yang namanya ketenangan jiwa. Yang pertama adalah kita mengalami ketenangan dalam jiwa. Saudara, kenapa dikatakan Yesus ketika roh jahat itu berteriak-teriak, ketika roh jahat itu, orang yang kerasukan itu berteriak-teriak, satu pesan yang dikatakan Yesus, "Diam, engkau keluar dari orang ini." Kata diam di sana menunjuk kepada jangan panik. Kata diam dalam nats ini berarti berhenti, tidak bergerak, tidak melakukan aktivitas. Jadi yang pertama, metode yang pertama untuk mengalami self healing adalah membangun ketenangan dalam jiwa kita. Ada banyak orang ketika diperhadapkan dengan masalah, ada banyak orang diperhadapkan ketika dengan situasi yang rumit, mereka panik duluan Bapak Ibu. Ada banyak orang berpikir bagaimana supaya segera lepas dengan cara yang instan. Maka mereka melakukan sesuatu dengan menghalalkan segala cara. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajak kita supaya kita tenang dalam situasi apapun. Supaya kita jangan panik. Dan Yesus katakan engkau diam. Artinya jangan banyak aktivitas.
tetapi banyak merenung, banyak berdiam diri, banyak kita merenungkan atau melakukan cek dan recheck dengan hidup kita. Saudara, saya terberkati dengan figur seorang gembala kita di tempat ini. Bukan untuk bermaksud memuji supaya PK dinaikkan kembali, bukan Bapak Ibu. Tetapi kenyataannya, kalaupun misalnya saya ada sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya tetap akan kritik. Tetapi saya katakan bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi figur yang layak untuk dicontoh. Kalau beliau saya perhatikan, sekalipun di depan sudah ada banyak persoalan, sekalipun di depan sudah ada pembayaran, tetapi saya lihat orangnya, dia tetap tenang. Bahkan sekalipun situasi sudah harusnya besok pembayaran, tetapi hari ini beliau masih tetap tenang untuk menghadapi persoalan. Kalau saya mungkin pada saat itu saya akan berpikir, bagaimana ini supaya cepat, apakah saya harus pinjam dari sana, apakah saya harus gadaikan ini, apakah saya harus jual ini, supaya ini segera dapat terlaksana, supaya pikiran saya tidak terganggu. Biasanya saya Bapak Ibu, saya harus biasanya tindakan saya atau misalnya hidup saya biasanya tidak nyaman kalau sesuatu bagi saya belum sampai dituntaskan. Tetapi kalau bergembala, saya perhatikan dia tetap tenang. Dan saya melihat justru dalam ketenangan itulah ada banyak cara untuk kita bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. Saya katakan ketika kita tenang, maka disitulah kita bisa mendapatkan ide-ide. Ketika kita tenang, ketika kita tidak panik, maka disitulah kita bisa berdoa dan meminta hikmat daripada Tuhan. Jadi pesan yang pertama adalah membangun ketenangan dalam jiwa kita. Saya katakan jangan pernah panik dalam kehidupanmu. Saya katakan pahami gejalanya sehingga dapat dilakukan terapi Bapak Ibu. Cek dan recek, ini kenapa persoalan ini bisa terjadi. Ada kena yang namanya penelitian kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana untuk keluar dari permasalahan ini. Pesan yang pertama, tetap tenang dalam jiwamu. Jangan pernah panik. Jangan pernah panik. Ada cerita Bapak Ibu, ketika Danau Toba dikabarkan akan ada gempa yang besar. Ibu-ibu, dia berlari dari rumahnya. Ketika ia panik, anaknya tertinggal, ia bawa bantal, ia keluar. Saya katakan orangnya panik, sehingga dia tidak bisa berpikir lagi dengan jernih. Anaknya ia tinggalkan, yang dia selamatkan ia bantalnya. Dia pikir ini adalah anaknya. Saya katakan bahwa kita perlu yang namanya ketenangan dalam jiwa kita. Jangan pernah panik ketika kita diperhadapkan dengan masalah apapun. Jangan pernah berpikir bagaimana supaya instan mendapatkan segala cara. Sehingga akhirnya kita menghalalkan segala cara supaya cepat-cepat keluar. Sekalipun itu Tuhan tidak inginkan. Pesan yang pertama, membangun ketenangan dalam jiwa. Pesan yang kedua untuk self healing adalah, atau metode terapi yang kedua adalah move on dari keterpurukan. Perhatikan dalam Lukas 15 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Bisa salah seorang membacakan? Lukas 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Kenapa saya saudara suruh untuk membaca? Karena saya belum dapat ayatnya Bapak Ibu. Boleh diperhatikan Lukas pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Bisa dibacakan salah seorang? Sampai 18 Pak. Amin. Dikatakan di dalam ayat 18, aku akan bangkit
dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini ceritanya Bapak Ibu, ketika seorang anak yang hilang, ia menghambur-hamburkan kekayaan atau warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Dan ketika warisan itu sudah dihambur-hamburkan, akhirnya di suatu tempat di daerah tertentu bahwa beliau ini mengalami yang namanya kemelaratan, ia mengalami yang namanya kelaparan. Apa yang terjadi saudara? Ia berpikir bagaimana supaya ia dapat mendapatkan pekerjaan, dan ketika ia dapat bekerja, ia dapat membeli makanan, dan dengan membeli makanan, ia dapat mengenyangkan perutnya. Tetapi apa yang terjadi ketika ia dapat bekerja pada seorang majikan, dikatakan bahwa tugasnya adalah menjaga seekor babi. Jangan saudara membaca menjaga seekor babi. Itu beda ceritanya saudara. Kalau saudara berbicara di orang Tapanuli, mungkin saudara akan dilempar dengan batu. Ketika dia disuruh untuk menjaga seekor babi, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan oleh dia, dia berusaha karena kelaparannya supaya ia bisa kenyang. Ia berusaha untuk memakan yang menjadi ampas makanan babi, tetapi apa yang terjadi? Bahwa ternyata majikannya pun tidak mengizinkan dia untuk menikmati makanan babi. Sehingga bahwa anak yang terhilang ini, ia menyadari keadaannya. Dikatakan, saya di sini mati kelaparan. Sementara orang tua saya, ia banyak karyawannya, tetapi mereka hidup mewah. Mereka bisa makan, minum, dan enak. Tetapi saya di sini mati kelaparan. Dan apa yang terjadi? Ia move on dari keterpurukan. Dikatakan ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Alasan yang kedua adalah, terapi yang kedua adalah move on dari keterpurukan saudara. Jangan pernah tetap tenang, jangan pernah tetap santai, atau jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan siapapun, jangan pernah tidak melakukan apapun. Tetapi saya katakan move on dari keterpurukan saudara. Dibutuhkan supaya ketika saudara move on, saya katakan bahwa waktu ini saudara, dia tetap dia tetap berjalan. Waktu tidak pernah menunggu saudara. Tunggu dulu dia move on dulu, baru waktu bisa bergerak. Tidak. Waktu akan tetap bergerak. Mau saudara move on atau tidak. Mau saudara tidak bergerak atau tidak. Waktu tetap akan menjalankan fungsinya. Dia akan tetap bergerak sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Alasan yang kedua, terapi yang kedua saya katakan move on dari keterpurukan saudara. Jangan pernah hanya mengeluh. Jangan pernah hanya menyalahkan siapapun. Jangan hanya menyalahkan orang tua, menyalahkan siapapun. Atau menyalahkan suami istri, menyalahkan pekerjaan, menyalahkan siapapun. Jangan saudara-saudara. Tetapi saya katakan move on dari keterpurukanmu. Bangkit dari keterpurukanmu. Jangan mau larut dalam masalah. Saya katakan ada banyak proyek yang menunggu saudara di depan. Ada banyak tugas-tugas, ada banyak yang namanya panggilan-panggilan, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang menunggu saudara di depan. Sehingga saya katakan hari ini, segera move on dari keterpurukan. Move on itu awalnya terlihat mustahil, tapi seiring berjalannya waktu, semuanya akan baik-baik saja saudara. Move on itu artinya sendiri, berbicara, berpindah dari posisi yang buruk kepada posisi yang lebih baik. Move on itu berbicara berpindah dari satu tempat yang buruk kepada satu posisi yang lebih baik Bapak Ibu. Segera move on dari persoalan apapun. Segera move on dari pergumulan apapun. Saya katakan sekali lagi bahwa waktu itu tidak pernah menunggu saudara. Menunggu saudara baik dulu keadaannya, maka waktu baru bergerak. Tidak. Waktu akan tetap berjalan. Mau saudara berdiam diri, mau saudara tidak melakukan apapun, saya katakan waktu tetap bergerak. Yang rugi saudara, saya dan saudara ketika kita tidak melakukan apapun. Yang rugi adalah kita ketika kita hanya mengeluh dengan masalah, hanya meratapi masalah, hanya menangisi masalah. Yang rugi itu saya dan saudara. Sehingga saya katakan move on segera dari keterpurukan kita. Kalau saudara mungkin ditinggal pacar, saya katakan jangan pernah lama-lama untuk memikirkan pacarmu.
Cerita mantan saya waktu kuliah Bapak Ibu. Di sini memang istri saya, tetapi nggak apa-apa, cemburu-cemburu sedikit. Waktu kuliah saya masih ingat, hanya pacaran 1 bulan, tetapi karena saya kebanyakan gaya, saya putuskan dia. Dan yang terjadi, saya dengar punya cerita, dia pergi ke Ancol dan dia teriak-teriak di sana supaya dia katakan, dibilang untuk mengalami healing atau pemulihan. Luar biasa. Jadi saudara, nanti ketika ada masalah jangan hanya teriak-teriak Bapak Ibu. Jangan saudara teriak-teriak di rumah malam-malam. Nanti tetangga saudara itu terbangun, tetangga saudara tidak bisa tidur. Tetapi yang saya katakan di sini, bahwa pengalami pemulihan atau self healing yang kedua adalah segera move on dari keterpurukan. Segera move on dari keterpurukan saudara-saudara. Ada satu penulis mengatakan, waktu selalu mengalami perubahan. Ia tidak akan berhenti berdetak hanya untuk menunggu saudara bergerak. Move on dan kamu tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan jika kamu tidak melakukan apapun. Jawaban yang kedua atau terapi yang kedua adalah move on dari keterpurukan. Saudara, saya katakan bahwa kadang yang ditakutkan itu seringkali hanya terjadi dalam pikiran, tetapi tidak pernah terjadi dalam kenyataan. Saya katakan sekali lagi, kadang yang terjadi, kadang yang kita pikirkan itu hanya terjadi dalam pikiran, tetapi tidak pernah terjadi di dalam kenyataan. Maka saya katakan, segeralah move on dari pergumulanmu, segeralah move on dari permasalahanmu, apapun permasalahan saudara. Saya katakan segeralah untuk bangkit. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengalami self healing? Tentu semua cara-cara ini adalah dengan cara Alkitabiah, bukan dengan cara dunia, saudara. Kalau dengan cara dunia, salah satu tadi kita dengan icebreaker di sini, itu juga self healing, tetapi self healing yang bersifat sementara. Terbukti saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saudara, tadi ketika ada icebreaker di sini, saudara masih bisa tersenyum, masih bisa bersorak-sorak, masih bisa tertawa. Tetapi ketika firman Tuhan sudah mengalami di tengah-tengah, saudara mulai tertidur. Itu buktinya bahwa self healing yang ditawarkan oleh dunia tidak sepenuhnya menjawab pergumulan kita. Self healing yang ditawarkan oleh dunia tidak pernah memberikan kepuasan kepada kita. Ada banyak orang pergi jalan-jalan ke suatu tempat. Mereka harus mengabaikan atau meninggalkan gereja. Yang penting mereka bisa ke puncak, mereka bisa jalan-jalan dengan maksud mereka supaya mereka bisa refreshing, supaya mereka bisa mengalami yang namanya self healing. Saya katakan hal ini adalah perbuatan atau tindakan-tindakan yang salah. Saya tidak anti dengan yang namanya refreshing atau jalan-jalan atau yang namanya pergi ke puncak atau ke pantai atau kemanapun untuk menyegarkan pikiran. Saya tidak anti Bapak Ibu. Tetapi saya katakan, survei membuktikan kalau saudara sudah nanti turun dari puncak atau sudah selesai berlibur, maka yang terjadi lagi bahwa saudara akan tetap ada di dalam pergumulan yang sama. Akan tetap terjadi dalam persoalan yang sama. Akan tetap terjadi dalam keterpurukan yang sama. Itu dalam dunia saudara. Tetapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita berteriak-teriak di tempat ini memuji Tuhan, ketika kita berteriak-teriak menangis di tempat ini, maka saya katakan bahwa air mata kita itu Tuhan tampung dan itu akan menjadi mata air ke depan bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terapi yang ketiga self healing adalah berdamai dengan kenyataan hidup. Perhatikan Matius pasal 26 ayat 41. Ini ayat yang terakhir. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terapi yang ketiga adalah berdamai dengan kenyataan. Dikatakan dalam firman ini, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dituliskan daging itu lemah Bapak Ibu. Jadi daging itu tidak bisa memuaskan
atau memberikan kepuasan seperti apa yang kita pikirkan. Jadi saya katakan berdamai dengan kenyataan hidup. Terimalah dengan kenyataan hidup. Seperti apa yang terjadi. Kalau itu bukan karena tindakan saudara yang salah. Saya katakan terimalah dengan kenyataan Bapak Ibu. Berdamailah dengan kenyataan. Berdamailah dengan diri sendiri. Berdamailah dengan semua orang. Firman Tuhan dengan jelas menuliskan. Daging itu lemah. Roh itu penurut. Daging ini lemah. Jadi akhirnya artinya itu tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan yang maksimal bagi kita. Jadi kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada yang namanya suatu pertentangan, karena tertulis bahwa daging itu lemah, maka tentu jawabannya adalah berdamailah dengan kenyataan. Terimalah kenyataan apa adanya. Saudara di rumah, terimalah kenyataan bagaimana suami Anda, bagaimana istri saudara, bagaimana anak-anak saudara, bagaimana orang tua saudara. Terimalah kenyataannya Bapak Ibu. Jangan saudara memaksakan bagaimana istrinya supaya demikian. Jangan saudara memaksakan bagaimana suaminya supaya demikian. Terimalah kenyataan. Pak sabar kalau misalnya di rumah, sudah pulang kerja, dia sudah capek-capek. Ternyata istrinya mengerjakan kue sehingga tidak bisa memasak 4 sehat 5 sempurna. Dan pada akhirnya terpaksa memakan makanan kering. Bersyukurlah, terimalah kenyataan. Saudara, bagaimanapun pergumulan saudara di rumah, saya katakan terimalah kenyataan. Jangan pernah saudara berpikir, kalau tadinya saya tidak menikah dengan beliau ini, mungkin kehidupan saya tidak demikian. Kalau mungkin tadinya saya tidak menikah tahun sekian, saya ubah ke tahun sekian, mungkin beliau ini bukan pasangan saya. Tidak saudara. Saya katakan terimalah kenyataan. Bagaimanapun suami atau istri saudara, ketika saudara melihat kelemahan itu, saya garis bawahi hari ini, Tuhan tentukan saudara menjadi pasangan bagi suami atau istri. Karena saudaralah yang siap menerima kenyataan pasangan saudara sendiri. Yang ketiga saya katakan bahwa terimalah kenyataan, terimalah, maafkanlah yang namanya diri sendiri saudara. Mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain. Jangan pernah menyalahkan situasi apapun, jangan pernah menyalahkan keadaan apapun. Sehingga firman Tuhan menuliskan, kasihilah dirimu sendiri. Itu artinya apa? Berdamailah dengan kenyataan, berdamailah dengan diri sendiri. Kamu tidak pernah diciptakan untuk hidup tertekan. Kamu tidak pernah diciptakan untuk kalah. Dan saudara tidak pernah diciptakan untuk terkutuk. Tetapi saya percaya kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang Bapak Ibu. Sehingga saya katakan biarlah kita berdamai dengan kenyataan. Berdamai dengan hidup. Dan firman Tuhan memang menuliskan bahwa dunia ini ke depan bukan semakin baik. Dunia ini ke depan bukanlah semakin baik, tetapi ia akan semakin jahat atau semakin buruk. Tidak dapat dipungkiri, Alkitab mencatat demikian. Maka saya katakan terimalah kenyataan, berdamailah dengan kenyataan. Jangan pernah menyalahkan suami atau istri. Jangan pernah menyalahkan pekerjaan. Jangan pernah menyalahkan apapun yang berusaha membuat saudara untuk emosi. 3 terapi ini yang menjadi jawaban bagi kita, bagaimana kita mengalami self healing. Yang pertama tadi saudara, membangun ketenangan dalam jiwa. Yang kedua, move on dari keterpurukan. Yang ketiga, berdamai dengan kenyataan. Saya undang pemain musik, sementara saya akan tutup dengan kesimpulan. Fokus firman Tuhan, saya tutup dengan kesimpulan. Jadilah pulih dalam jiwa, move on dari keterpurukan, dan berdamai dengan kenyataan. Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala kita. Saya undang untuk worship leader, singer sebelum maju ke depan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan gambaran bagi kami ya Tuhan. Bagaimana kami mengalami pemulihan.
Bagaimana kami mengalami kesembuhan. Bagaimana kami menemukan jawaban self healing dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap pendengar jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan mereka yang menyaksikan, yang mendengarkan khotbah ini, biarlah terjadi self healing dalam kehidupan mereka. Terjadi pemulihan dalam kehidupan mereka. Pemulihan dalam ekonomi, pemulihan dalam hubungan mereka dengan Tuhan, dan bahkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Jiwa mereka dikuatkan kembali, semangat mereka dikuatkan kembali, iman mereka bukan menjadi lemah, tetapi iman mereka semakin kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan pujian di hadapan Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Biarlah jiwamu terbuka untuk Tuhan. Sedikit nyatakan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan memberikan sukacita yang besar dalam hidup. Biarlah kerana Engkau dipulihkan tubuh, jiwa dan rohmu oleh Tuhan. Supaya ku layani. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan kembali, jiwaku terbuka Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang mengambil alih kehidupanmu. Percayalah kepada Tuhan, maka self healing terjadi dalam kehidupan saudara. Sikapkan Tuhan segala yang terselubung, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Yang terselubung, sikapkan, bongkar Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari angkat Tuhan sekali lagi. Jiwaku terbuka Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit nyatakan Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara. Sikapkan Tuhan. Sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saya berikan waktu bagi kita 1 menit untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara ingin mengalami hal self healing dalam hidupmu, maka saya katakan, biarlah hidupmu tenang, jangan pernah panik. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan suamimu atau istrimu. Jangan pernah menyalahkan orang tuamu. Jangan pernah menyalahkan situasi atau keadaan. Tetapi memang firman Tuhan menuliskan bahwa dunia ini bukanlah semakin baik. Terimalah keadaan Bapak Ibu, dengan kita menyesuaikan hidup kita dengan keadaan, maka tidak cukup untuk kita refreshing dengan cara dunia. Maka kita tidak cukup self healing dengan cara dunia. Mungkin saudara berteriak-teriak, atau mungkin saudara ke pantai, atau mungkin saudara belanja menghabiskan uang, atau mungkin saudara ke puncak atau kemanapun. Itu tidak akan pernah menawarkan
jawaban yang pasti bagimu. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Katakan kembali, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka bagimu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dengan segala pergumulan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan kiranya memberikan damai sejahtera bagimu. Dan Tuhan menjawab setiap doa-doa. Tuhan memberkati.